Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9, di mana beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Tasya Indah Marini dengan NIM 21211809, dan rekan saya yang bernama Hagi Rohidatul Umam dengan NIM 21211848, dan yang terakhir yaitu M. Randy Agung Oktavianto dengan NIM 21211821. Nah, di sini kelompok kami akan membawakan materi mengenai ekonomi lingkungan, yaitu yang berisikan yang pertama konsep ekonomi lingkungan, yang kedua sumber daya alam dan ekonomi, yang ketiga dampak perubahan iklim terhadap ekonomi, yang keempat kebijakan perlindungan lingkungan, yang kelima kasus dan solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai konsep ekonomi lingkungan. Menurut pendapat Rekso Hadi Projo dan Brojonegoro yang menyatakan bahwa ruang lingkup pembicaraan dalam ekonomi lingkungan merupakan tentang adanya pencemaran atau limbah buangan serta perlunya mempertahankan keseimbangan material atau material balance. Dari pengertian dan ruang lingkup ekonomi lingkungan yang sudah kita pahami, dengan mudah dapat kita telusuri konsep-konsep yang ada pada persoalan lingkungan. Sekali lagi, persoalan lingkungan yang dimaksud ialah persoalan yang dikaji dalam ekonomi lingkungan sesuai dengan pengertian dan ruang lingkup ekonomi lingkungan. Sesuai dengan pengertian dan ruang lingkup ekonomi lingkungan, yaitu berupa persoalan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, persoalan lingkungan yang muncul tetapi bukan karena aktivitas ekonomi atau di luar ruang lingkup ilmu ekonomi. Maka dengan sendirinya persoalan tersebut berada di luar lingkup ekonomi lingkungan. Contohnya seperti bencana alam, sosial politik, dan lain-lain. Setelah itu ada 3 hal yang menjadi konsep dalam ekonomi lingkungan, yaitu yang pertama konsep keseimbangan material atau material balance, yang kedua konsep analisis biaya dan manfaat atau cost and benefit analysis, dan yang ketiga yaitu konsep perlindungan lingkungan. Nah, memasuki konsep yang pertama yaitu konsep keseimbangan materi, sebenarnya tidak hanya menjadi konsep dalam ekonomi lingkungan saja. Konsep keseimbangan materi di alam merupakan konsep hampir di semua disiplin ilmu eksakta seperti ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu kimia. Akan tetapi dalam ekonomi lingkungan, konsep keseimbangan materi ini akan ditekankan pada gambaran fisis sumber daya alam yang ada pada lingkungan material atau bahan. Contohnya seperti sumber daya berupa pohon jati di sebuah lingkungan hutan. Nah, memasuki konsep yang kedua yaitu konsep analisis biaya dan manfaat. Manfaat ini didefinisikan sebagai nilai barang atau jasa bagi konsumen. Sementara definisi biaya adalah manfaat yang hilang, lepas, atau tidak diambil yang berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan. Maka konsep ini pada prinsipnya ialah suatu metode yang digunakan dalam menilai apakah perilaku atau kegiatan manusia tersebut layak atau tidak. Nah, contohnya penerapan konsep analisis biaya dan manfaat ini adalah pada kasus polusi dalam satu wilayah. Misalnya, pada wilayah tersebut pemerintah meluncurkan program penanggulangan polusi yang diikuti dengan memunculkan biaya program. Nah, memasuki poin yang ketiga, konsep perlindungan lingkungan, yaitu di mana konsep dalam ekonomi lingkungan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kualitas lingkungan yang optimal. Kualitas lingkungan yang optimal berarti kan kualitas lingkungan tersebut baik untuk saat sekarang dan juga saat yang akan datang. Contohnya saja seperti sebuah kawasan yang dilakukan penambangan liar oleh sekelompok orang. Sebut saja misalnya penambangan timah pada satu lingkungan yang mana pada lingkungan tersebut juga dimanfaatkan oleh orang lain sebagai lingkungan tempat tinggal.
Berikut merupakan penjelasan materi mengenai konsep lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu tentang sumber daya alam dan ekonomi. Nah, sumber daya alam merupakan suatu yang ada di alam yang berguna dan mengandung nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan sebagai sumber daya alam apabila sesuatu yang diketemukan tersebut tidak diketahui kegunaannya, sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia di dalam jumlah besar dibanding permintaannya, sehingga dapat dianggap tidak bernilai. Ruang lingkup sumber daya alam tersebut mencakup semua pemberian alam di bawah atau di atas bumi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Pengertian sumber daya alam itu meliputi semua sumber daya alam dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dan hubungannya dengan teknologi, ekonomi, keadaan sosial tertentu. Definisi ini berkembang dan sekarang mencakup sistem ekologi dan lingkungan. Setelah lepas dari alam dan dikuasai oleh manusia, maka sumber daya tersebut disebut sebagai barang sumber daya. Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa yang kita ketahui mengenai sumber daya alam tergantung pada keadaan yang kita warisi, tingkat teknologi saat ini maupun yang akan datang, serta kondisi ekonomi maupun preferensi pasar. Selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi dalam banyak literatur disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata oikos dan oiku, dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja yang dimaksud di dalam perkembangannya kata rumah tangga tersebut bukan hanya sekedar merujuk pada suami istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu bangsa, negara, dan bahkan dunia. Menurut Paul Samuelson, ekonomi merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat habis, diantaranya yaitu ada udara, energi matahari, dan air hujan. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan dipelihara, contohnya itu air danau, kualitas tanah, hutan, dan marga satwa. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan juga logam. Dalam penggunaannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dapat saling melengkapi, saling menggantikan, atau dapat bersifat netral. Nah, kajian tentang hubungan di antara berbagai penggunaan sumber daya alam ini akan sangat bermanfaat, Pak, pada saat membahas masalah kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Sesuatu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama sesuatu itu ada, yang kedua itu dapat diambil, dan yang ketiga itu bermanfaat. Baik, perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 21211821. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang materi perubahan iklim terhadap ekonomi, di mana perubahan iklim terhadap ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi di suatu negara, baik itu lingkup nasional maupun internasional. Kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki dua iklim, yaitu musim hujan sama kemarau, di mana musim hujan sama kemarau ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu kan, negara Indonesia ini masih luasnya itu digunakan untuk lahan pertanian, dan sebagian masyarakat Indonesia itu sebagian besar masih bekerja di bidang pertanian juga, di mana pertanian ini sangat mengandalkan musim kemarau sama musim hujan. Berbeda dengan negara lain,
Kalau negara lain kan negara-negara tertentu kan masih ada 4 iklim ya. Musim apa ya? Musim semi, musim kemarau, musim hujan, sama musim dingin. Dimana keempat iklim ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Contohnya kayak negara di Jepang mungkin, jika sudah musim salju, negara tersebut tidak dapat memproduksi sebagian besar lahan pertaniannya, dikarenakan pertanian tersebut tidak akan berjalan, tidak akan hidup, dikarenakan tidak ada matahari yang cukup, serta tidak ada kandungan air untuk membasahi ladang-ladang tersebut. Jadi ketika di musim dingin atau musim salju, negara-negara yang mempunyai musim tersebut rata-rata ya akan mengalami hibernasi sementara, di mana semua pekerjaan, tidak cuma pertanian, baik pekerjaan kantoran, pekerjaan dan lain-lain sebagainya akan terhambat, dikarenakan biasanya kalau musim dingin atau musim salju ini banyak kayak badai salju, terus jalan-jalan tertutupi dengan salju gitu kan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Mungkin akan mengalami penurunan berapa persen gitu kan terhadap keuntungan atau dalam suatu negara gitu. Terus yang musim semi juga gitu kan, atau musim gugur lah istilahnya, dimana pada suatu negara, beberapa negara itu biasanya setelah mengalami musim salju, mereka akan mengalami fase, yaitu fase selanjutnya musim semi, dimana musim semi ini awal dari semua tumbuhan dan semua kegiatan manusia setelah berhibernasi dari musim salju itu dimulai kembali, aktivitas lainnya itu dimulai kembali gitu. Jadi seberapa berpengaruhnya terhadap iklim ini terhadap ekonomi itu sangat berpengaruh besar. Kemudian kerentanan sama risiko. Nah, risiko yang dialami suatu negara ketika terjadi perubahan iklim yaitu keuntungan dan pendapatan mereka, serta berjalannya atau tidak aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan biasanya gitu. Kemudian ada kebijakan perlindungan lingkungan. Nah, kebijakan perlindungan lingkungan ini yaitu serangkaian langkah maupun regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, kebijakan perlindungan lingkungan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebijakan perencanaan, kebijakan pengelolaan, serta kebijakan evaluasi. Di mana yang pertama itu ada kebijakan perencanaan. Kebijakan perencanaan ini kayak kita melakukan persiapan gitu ketika hendak memasuki musim kemarau atau memasuki musim hujan gitu. Apa saja yang perlu kita siapkan, apa saja yang pemerintah siapkan gitu. Umpama ketika kita sudah memasuki musim hujan ya, musim hujan yang berkepanjangan, biasanya pemerintah itu akan kayak meluncurkan pesawat-pesawat di mana pesawat tersebut akan menaburkan garam di atas awan. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi musim hujan gitu. Kemudian kebijakan pengelolaan, di mana kebijakan pengelolaan ini ketika sudah memasuki pertengahan musim. Nah, contohnya kayak udah musim kemarau ya di pertengahan. Nah, apa saja yang yang masyarakat butuhkan itu, apa saja yang kurang dalam penanganan iklim tersebut. Kemudian kebijakan evaluasi, di mana kebijakan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, di mana tujuan ini untuk kayak evaluasi di mana untuk menghadapi iklim berikutnya gitu.
Selanjutnya yaitu contoh kasus dan solusi. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran anak sungai Citarum yang berasal dari PT Pintu Deli dan Peppermint 3. Solusinya yaitu setiap pabrik yang mempunyai limbah cair ataupun padat harus diolah sedemikian rupa untuk mengurangi residu zat berbahaya. Limbah tersebut harus dikelola melalui IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah sebelum dibuang. Yang kedua, sebelum mendirikan pabrik harus melakukan AMDAL terlebih dahulu. Contoh kasus yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam. Tambang andesit ilegal di Kampung Waru, Warga Setra, Kabupaten Karawang. Nah, solusinya yaitu untuk pengkajian ulang terhadap kebijakan dan juga peraturan yang ada, melakukan kerjasama untuk melaksanakan pengawasan dan juga penegakan regulasi. Yang ketiga, perlu dilakukan upaya pencegahan aktivitas tambang liar dengan edukasi masyarakat terkait dampak negatifnya dengan lingkungan yang melibatkan pemangku kepentingan. Contoh kasus 3 yaitu pemborosan makanan. 48 ton makanan terbuang berjemaah, Indonesia rugi 551 triliun. Solusinya yaitu dengan meningkatkan perencanaan produksi, menyeimbangkan produksi dengan permintaan, mengembangkan proses pemanenan, penyimpanan, pemrosesan, dan pendistribusian makanan yang lebih baik. Contoh kasus yang keempat yaitu keanekaragaman hayati hilang besar-besaran karena ulah manusia. Solusinya yaitu yang pertama yaitu penghijauan atau reboisasi, yang kedua yaitu melindungi dan menjaga habitat di hutan, dan yang ketiga yaitu penerapan sistem tebang pilih. Contoh kasus yang kelima yaitu perubahan iklim jadi monster mengerikan, dunia rugi triliunan. Kekeringan, penurunan produksi produk hasil usaha tani menjadi suatu hal yang tak bisa dihindari. Solusinya yaitu untuk mengatasi perubahan iklim meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, investasi dalam energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem alami. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim dan melindungi sumber daya alam. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ekonomi lingkungan yaitu konsep ekonomi lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan dalam konsep tersebut juga menyadarkan kita bahwa mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan alam untuk generasi mendatang. Dalam konteks yang luas, pemahaman dan implementasi konsep-konsep ini dapat membimbing kebijakan ekonomi dan bisnis menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Bye.